Oke, kemenangan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Hakim-Hakim 7 ayat 7. Setelah menggulingkan bangsa Midian, berita tersebar luas kemana-mana bahwa Allah Israel sekali lagi berperang bagi umatnya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan kengerian bangsa-bangsa sekitar ketika mereka mengetahui cara sederhana apa yang telah menghasilkan kemenangan melawan semua kekuatan dan keahlian dari satu bangsa yang kuat dan berani. Kemanapun berita itu tersebar, semua merasakan bahwa kemenangan itu haruslah dianggap berasal dari Allah saja. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, iman bangsa Israel diperkuat, dan musuh-musuh mereka menjadi malu dan bingung. Tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Prinsip-prinsip dan cara kerja ilahi sangatlah berbeda dari dunia. Sejarah bangsa-bangsa tidak memperlihatkan kemenangan-kemenangan seperti penakluk Yeriko atas bangsa Midian. Tidak ada jenderal tentara kafir yang pernah mengadakan peperangan sebagaimana yang pernah dilakukan Yosua dan Gideon. Ya, ini cerita ini sudah kita pernah pelajari yang dan sering disampaikan oleh saudara Rain. Ya, bagaimana secara manusia pada saat itu ya mereka melihat pasukan musuh itu dengan bentengnya itu begitu sangat kuat. Ya, secara manusiawi mereka tidak akan mungkin bisa memenangkan peperangan. Tapi dalam fakta, di sini dikatakan, ya, strategi-strategi duniawi itu tidak berlaku. Ya, maka kita bisa tahu sama-sama bahwa cerita itu, ya, mereka memenangkan itu dan menaklukkan Yeriko atas bangsa Midian. Nah, di sini diambil contoh bagaimana penyerahan itu, ya, bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Ya, karena kita kadang-kadang sebagai manusia kita merasakan bahwa kita bisa mengatasi masalah ini. Ya, tapi mengatasi masalah ini kadang-kadang cara kita sebagai manusia dengan apa yang Tuhan kita ingin kita lakukan, itu kadang-kadang jawabannya sesuatu hal yang berbeda. Ya, itulah sebabnya banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan, serahkanlah kepada Tuhan, ya, seluruh masalah di dalam doamu. Tetapi jawaban doa itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Itu yang tadi saya kasih pertanyaan, bagaimana sih berserah kepada Tuhan itu? Kadang-kadang kita selalu sebagai manusia, ya kita sudah melakukan penyerahan diri. Tapi kadang-kadang kita menginginkan jawaban itu seperti jawaban yang sudah kita skenariokan, yang sudah kita inginkan. Dan apabila jawaban itu meleset daripada skenario yang kita inginkan, itu mulai kita kecewa. Itu yang saya melihat di dalam tulisan ini, kita belum sepenuhnya seperti yang namanya Joshua dan Gideon. Mereka benar-benar berserah, apapun hasilnya itu adalah yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kemenangan-kemenangan ini mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa satu-satunya sumber keberhasilan adalah pertolongan dari Allah, yang bekerja dengan usaha manusia. Ya, jadi Tuhan bekerja, tapi tidak secara langsung. Tapi Tuhan menggunakan Yusak dan Gideon dan pasukannya. Ya, karena kalau Tuhan yang mengerjakan langsung itu soal kecil, gampang sekali gitu kan. Tuhan itu kan Raja alam semesta, apapun dia bisa lakukan. Tapi dia tidak melakukan itu. Ya, tapi dilakukan oleh Yosua, Gideon, dan pasukannya. Yang kalau nggak salah pasukannya hanya 300 ya, kalau nggak salah. Sementara yang isinya dari benteng itu kan jumlahnya mungkin lebih banyak. Ya, kalau saya ngelihat di film-film tuh, ya kalau ada zaman dulu kan selalu ada benteng, lalu yang dari luar mau masuk mencoba mengalahkan orang-orang yang ada dalam isi benteng itu. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang mustahil kalau dilakukan hanya dengan jumlah 300. Tapi kalau dilakukan dengan jumlah 300.000 orang mungkin bisa karena jumlah itu bisa memungkinkan mereka menyerang dan mengalahkan orang yang ada di dalam benteng. Tapi tetap aja di sini dikatakan bahwa Yosua dan Gideon itu dengan penuh penyerahan diri, maka pasukannya yang tadinya hanya sejumlah 300 itu dia bisa memenangkan peperangan.
Oke, saya lanjutkan bahwa satu-satunya sumber keberhasilan adalah pertolongan dari Allah yang bekerja dengan usaha manusia. Mereka yang percaya pada hikmatnya sendiri dan kemampuan mereka sendiri sudah tentu akan kecewa. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita ada satu pertentangan ya atau ada pergumulan, maka di sini diajarkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkannya seluruhnya itu kepada Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri, karena nanti hasilnya akan kecewa. Ya, satu-satunya cara aman dalam semua rencana dan tujuan hidup adalah memelihara kesederhanaan iman. Kepercayaan yang rendah hati kepada Allah dan penurutan yang setia kepada kehendak-Nya. Penting bagi orang Kristen dalam menjalankan peperangan rohani sebagaimana Gideon dan rekan-rekannya yang berani berjuang dalam peperangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat sejarah itu, si Gideon ya dan Joshua itu dia dalam peperangan fisik sedang menyerbu sebuah benteng. Sementara Nyonya White mengatakan kepada kita ya bahwa peperangan rohani itu yang jauh lebih sulit ya. Itu godaannya luaran dirinya itu sangat-sangat tinggi. Ya, itu yang sedang kita lakukan. Jadi misalnya contoh ya peperangan rohani, ada ajaran-ajaran yang tadi dari Daniel Gio dan kawan-kawan. Buat kita yang imannya kurang, ya kita bisa goyah. Ya karena dulu mereka itu kan munculnya dari rumah ini. Ya belajarnya dari rumah ini. Bahkan saudara Laleno itu dulu datangnya dari saya yang suka ngajar ke dia. Ya tapi saya juga kaget kenapa dia bisa jadi menciptakan doktrin yang aneh bin ajaib itu juga gitu kan. Saya juga nggak paham gitu kan. Nah itu loh contoh. Jadi bagaimana peperangan rohani itu lebih susah dibayangkan dengan yang namanya contoh di sini yaitu Yusak dan Gideon hendak menyerbu sebuah benteng. Perintah Allah haruslah dituruti dengan sempurna, tidak peduli pendapat dunia. Nah, bayangkan ini. Perintah Allah haruslah dituruti dengan sempurna, tidak peduli pendapat dunia. Ya, dalam hal ini kadang-kadang dunia di sekeliling kita ini kan kaya akan yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, kadang-kadang ilmu pengetahuan itu konon katanya dia bisa menjawab apapun. Ya, kalau di lingkungan sekarang yang kita kenal ada yang namanya AI, ya, Artificial Intelligence, cerdasan buatan. Ya, bahkan sekarang kecerdasan buatan itu, kalau saudara-saudara mengetahuinya, kita sekarang kayak saya nih ya, kalau saya misalnya kemarin adik saya itu bilang dia kekurangan kalium, maka orang yang kekurangan kalium itu apa aja sih yang harus kita makan dan minum, ya, itu semuanya sudah dijelaskan dengan detail oleh yang namanya AI. Jadi Google ya sebagai mesin mencari paling top di dunia itu, dia sudah mengadopsi kecerdasan buatan itu untuk bisa menjawab pertanyaan apapun. Ya, masalah apapun tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh yang namanya AI. Ya, luar biasa kan? Jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya kan algoritmanya ya karena algoritma itu adalah satu bahasa di dalam pemrograman ya buat aplikasi komputer itu udah menggunakan yang namanya kecerdasan manusia. Tetapi pada saat yang namanya pemrograman itu, ya atau bahasa-bahasa pemrograman itu dibenamkan ke dalam sebuah aplikasi, kecerdasan buatan itu, entah seperti apa mesin itu menjadi amat sangat pintar. Nah, jadi jangan sampai ya dunia berpendangan apa, lalu kita terlalu percaya terhadap dunia itu, ya sehingga perintah Allah yang tadinya kita harus turuti dengan sempurna kita abaikan, lebih cenderung kita mengambil ada perintah Allah juga tapi yang namanya perintah dari dunia juga kita adopsi ya karena sekarang luar biasa apapun pertanyaan Anda lewat chat GPT ya chat GPT itu biasa saya selalu menggunakan chat GPT soalnya ya mau bikin apapun Anda tinggal dibantu oleh chat GPT
Itu kerangkanya udah jadi, tinggal ya masukin. Anda misalnya mau bikin presentasi, ya saya mau bikin presentasi yang hanya waktunya 5 menit, cukup ChatGPT. ChatGPT udah bikin segalanya, seret, habis itu sih mau improvisasi keluar juga dari ChatGPT. Ya luar biasa tuh sekarang teknologi. Jadi di sini dikatakan dengan tegas, perintah Allah haruslah dituruti dengan sempurna, tidak peduli pendapat dunia. Semua orang harus sungguh-sungguh memperbaiki setiap hak-hak keagamaan dan bertanya setiap hari kepada Allah untuk mengetahui kehendaknya. Ya, dan ini tidak bisa kita bertanya setiap hari kepada Allah untuk mengetahui kehendaknya dengan bertanya kepada ChatGPT. Ya, saya nggak yakin itu ChatGPT itu manusia-manusia yang pandai bisa memasukkan algoritmanya ke dalam mesin tersebut. Ya, kehidupan dan perkataan Kristus harus tekun dipelajari dan perintahnya dengan senang hati dituruti. Mereka yang bersiap dengan baju perang kebenaran tidak perlu takut kepada musuh-musuh Allah. Mereka dapat diyakinkan dengan perlindungan Panglima Perang Tuhan. Ya, jadi kalau kita di sini dikatakan ya kehidupan dan kerajaan Kristus itu harus tekun dipelajari. Ya, itulah sebabnya yang dikatakan oleh Saudara Rain dengan saudara-saudara kita yang lain, kita diwajibkan untuk sering membaca. Ya, karena kasih Tuhan Yesus itu tercermin dalam yang namanya roh dan nubuat. Jadi seluruh tulisan-tulisan itu adalah tabiat dan karakternya Tuhan Yesus. Semakin banyak kita membaca, semakin kita memahami karakter Tuhan itu, dan semakin banyak hukum-hukum yang bisa kita patuhi. Ya, karena kerajaan sorga itu seperti yang Bapak saya bilang, ya, kerajaan sorga itu adalah sebuah kerajaan yang di dalamnya adalah hukum yang harus dipatuhi. Sementara kita yang di dunia aja, kita harus mematuhi hukum-hukum di negara Indonesia, yaitu salah satunya adalah yang amat sangat menjengkelkan saya, yaitu membayar pajak. Yaitu saya pengen jengkel sekali kalau suruh bisnis saya suruh bayar pajak tuh ya. Kenapa? Karena kayaknya kok kayak preman banget gitu loh. Saya berbisnis, dianya yang ngambil pajaknya gitu kan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi hukum-hukum di kerajaan sorga itu tercermin dalam seluruh peraturan-peraturan dan aturan pelaksanaannya. Ya, karena kita memang umat yang kecil, sehingga tidak banyak orang di dunia itu mengetahui untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu, dia harus patuh dan mengadopsi ya hukum kerajaan sorga itu. Kebanyakan orang saya lihat ya kalau orang-orang Kristen mereka hanya hidup baik supaya bisa masuk ke dalam kerajaan ya masuk kerajaan sorga. Ternyata kerajaan sorga itu memang ada sebuah kerajaan yang ada hukum di dalamnya. Jadi bukan sekedar main masuk ke dalamnya itu aja ya. Makanya disebut tadi setelah saya belajar lama gitu ya. Kenapa sih harus ada 144.000 dulu? Ya 144.000 itu yang mengajarkan pada setiap orang ya ada hukum kerajaan, ada hukum di dalam kerajaan sorga itu. Tidak bisa hanya ngomong Tuhan-Tuhan lalu masuk ke dalam kerajaan sorga. Hukum itu yang harus dipelajari dan harus dipatuhi. Tuhan bersedia memberikan pengalaman berharga kepada umatnya. Ya, Tuhan itu bersedia memberikan pengalaman berharga kepada umatnya. Dia mau mengajar mereka menyerahkan pertimbangan dan kehendak mereka sepenuhnya kepada Dia. Kemudian mereka akan melihat dan mengetahui bahwa dari diri mereka tidak dapat melakukan apapun, bahwa Allah adalah segalanya dan di dalam segala hal. Signs of the Times 1881. Ya, ditulisnya tahun 1881. Tapi penerapannya ya itu sampai abadi. Sampai hari ini tulisan ini tetap bisa diimplementasikan. Ya, setiap masing-masing kita ya Tuhan mau mengajarkan pertimbangan dan kehendak kita sepenuhnya kepada Dia. Lalu kita akan melihat dan mengetahui bahwa dari diri kita tuh bisa melakukan apapun kalau Tuhan Allah adalah segalanya. Ya, tetapi kalau kita melakukan dengan kekuatan kita,
Contohnya sudah jelas tadi di Yosua dan Gideon, maka mereka akan merasa ketakutan karena benteng itu terlalu kuat untuk ditaklukkan. Ya, nah hal-hal ini yang tulisan Signs of the Times ini menjadi salah satu pegangan buat kita. Apapun ya kita lakukan, apapun yang menjadi masalah, marilah kita serahkan sepenuhnya, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur segala hal itu yang terbaik buat kita. Ya, kita belajar untuk hidup, untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi jangan dengan kekuatan kita sendiri. Oke, lanjut. Dia mau mengajar mereka menyerahkan pertimbangan dan kehendak mereka sepenuhnya kepada Dia. Kemudian mereka akan melihat dan mengetahui bahwa dari diri mereka tidak dapat melakukan apapun, bahwa Allah adalah segalanya dan di dalam segala hal. Ya, biarlah ini menjadi renungan buat kehidupan keseharian kita. Apabila kita sedang bekerja, apabila kita sedang berpendidikan, apabila kita sedang melakukan apapun, ya saya lihat si saudara Bung Romel kan kehidupannya adalah bertani ya. Jadi dalam melakukan apapun, ya ini tulisan ini luar biasa. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah itu akan mengatur segala hal buat kita. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tambahkan. Silakan ya. Karena kehidupan Kristen itu kalau kita bicara, kalian lebih plong gitu loh. Maksud saya ini kan mungkin umur saya lebih tua di antara kalian semua. Tapi kan kalau Om Haryanto dengan Om Yono lebih tua dari saya. Cuma kadang-kadang kalau kalian bicara itu lebih merilis your stress. Ya karena stress itu kadang-kadang keep silent, we don't want to talk anything and then you get stress. Ya itu you have to talk gitu lah. Jadi di sini kita harus bicara karena ini tulisan ini bagus sekali. Ya silakan siapa yang mau nambahkan? Enco Kak Feki, ini Ya, sambil Kak Feki, ini kalimat ini yang terakhir nak paragraf terakhir sambil mikir yang tadi Enco jelasin gimana berserah ya kita berserah tuh kayak apa. Ini paragraf terakhir, ia mau mengajar mereka menyerahkan pertimbangan. Gimana sih Tuhan mengajar sama Gideon kan? Tuhan ngajar ada nabi saat itu. Makanya kayak tadi Enco bilang kita nggak ada pengalaman, nggak ada mimpi. Lah kalau ini diimplementasikan ke kita gimana? Iya mau mengajar, gimana caranya Tuhan nggak dilihat? Ini yang kita baca tiap hari buku Nyonya White, Victor Huter, itu Tuhan yang mengajar kita. ya, Itulah yang dikatakan itu ajarannya lagi sambil baca itu Tuhan ngajar. Ngajar kasih tahu nih loh, kamu pindah di kota itu banyak supermarket, restoran, itu nanti kamu begini dan begitu, kamu akan susah. Jadi sebenarnya melalui yang kita baca itu Tuhan di zaman Gideon, Gideon nggak tahu dia punya tulisan apa enggak zaman itu mungkin Musa, sesudah Musa kayak itu ceritanya ya. Ya mungkin Musa sudah nulis ya, tapi di zaman kita ini Tuhan abstrak tuh nggak kelihatan, tapi konkretnya tuh kan tulisan-tulisan itu. Jadi Tuhan berbicara kepada kita, sudah mengajar kita. Terus selanjutnya dibilang menyerahkan pertimbangan kehendak mereka sepenuhnya pada Dia. Kemudian mengajar menyerahkan pertimbangan kehendak mereka sudah dikasih tahu oke kamu aku suruh kamu keluar ya keluar kerja atau pergi ke kampung. Kalau kamu ikut nanti nih uh, hasilnya tuh seperti ini, jadi itu sudah ada disediakan. Cuma uh, tadi aku sambil encong ngomong aku mikir-mikir ya benar ya. Ternyata kalau lihat kalimat ini ya memang Tuhan tidak didatang di mimpi ya. Kita bukan zaman seperti itu. Ya tulisan ini. Tulisan inilah bagaimana Tuhan kasih tahu kita. Bagaimana kalau kita mengikuti, yaitu berarti kita berserah sama Tuhan. Apapun yang dibilang di tulisan itu yang diikuti, diimplementasikan, itu namanya kita berserah. Nah, bagaimana nanti Tuhan kasih tahu hasilnya? Sebenarnya hasilnya nggak usah perlu tunggu nanti. Di zaman kita kalau si Gideon belum tahu hasilnya ya, dia nggak lihat hasilnya nanti sesudah kejadian dia lihat. Kita sekarang itu udah tahu karena
Tuhan udah kasih tahu, kamu begini, hasilmu begini. Iya, Udah Stella. ketahuan hasilnya akan seperti apa, iya. Cuman Ya, ya kayak kembali lagi ke cerita kita, berani nggak keberanian itu kan? Sebenarnya kita diskusi ini, Enco tadi ngomong kata itu, eh, baca kalimat ini baru ini aku ya pengertian aku, ini jelas sekali nggak usah tunggu mimpi sebenarnya. Kan mimpi nggak benar. ada di zaman kita, tulisan ini. Ya, ya, benar Stella. Sedikit saya nambahkan. Jadi sebenarnya Tuhan itu maha adil. Kita sering iri. Tuhan dulu pernah bicara sama Musa. Tuhan bicara sama Henokh, bersahabat selama 300 tahun. Kok ke kita tidak? Kita ini paling sulit dari seluruh generasi umat Allah. Kita paling sulit, tapi kok kita dibiarkan? Kita disuruh berjalan sendiri. Kayak tadi saya bicara sama istri saya, bilang gini, ketika kita sakit, kita kecewa, kita lagi down. Terus bagaimana caranya? Kalau di masa lalu itu ada nabi yang bicara, ada rasul-rasul, ada imam besar datang, ada imam Samuel mengingatkan, membangunkan lagi mentalnya. Kalau kita sekarang itu sepenuhnya diri kita sendiri. Kok ini nggak adil gitu kan? Nah, tapi kalau kita baca kepada Ibrani 1, ya, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu maha adil. Ya, Tuhan maha adil. Di masa lalu Tuhan berbicara kepada hambanya melalui nabi-nabi, tapi di akhir zaman ia berbicara melalui anaknya. Dan kita tahu anaknya itu siapa? Anaknya adalah seseorang yang pernah tinggal di antara manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dia pernah tinggal di antara kita. Jadi artinya apa? Tuhan bicara di akhir zaman ini melalui kebenaran, melalui firman-Nya, melalui Roh Nubuat, melalui Victor Hutef. Ya, jadi kalau kita malas baca Nyonya White, kita malas baca Victor Hutef, maka Tuhan tidak pernah komunikasi dengan kita. Maka Tuhan mau memberikan pengajaran seperti yang Stella tadi baca paragraf yang paling terakhir ini. Tuhan bagaimana mau mengajar kita kalau kita nggak pernah mau baca Nyonya White, kalau kita nggak mau baca Victor Hutef, bagaimana Tuhan mau komunikasi ke kita seperti di zaman masa lalu? Sama juga kalau di masa lalu orang menutup diri daripada nasihat-nasihatnya nabi-nabi, itu juga dia menutup diri komunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kita sekarang, kalau kita malas baca, kita mementingkan kepentingan kita terus setiap hari, ya itu sama saja. Jangan bilang Tuhan nggak pernah negur saya, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak pernah memperingatkan saya. Lah kamu aja nggak pernah baca. Tuhan punya sarana untuk bisa bicara dengan kita, itu hanya dari baca. Kalau kita tidak mau baca, ya Tuhan tidak punya sarana untuk komunikasi bagi orang yang di akhir zaman. Jangan pernah suruh Tuhan merubah rumusnya, suruh ganti lagi seperti di masa lalu Tuhan datang kepada mimpi kita atau Tuhan kirim malaikat kepada kita. Itu bukan metodenya Tuhan untuk merubah-rubah prosedur cara kerjanya. Jangan kita suruh Tuhan merusak semua pola kerjanya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini kita ajak kepada teman-teman untuk membaca Gideon dan Yusak? Kita harus tahu dua peristiwa ini dua peristiwa yang dialami oleh dua contoh yang menjadi pembelajaran kepada kita. Ingat di 2 minggu yang lalu, kita belajar, kita mencoba mencari jawaban bahwa bagaimana saya yang penakut ini, saya yang penuh kekhawatiran, saya yang lemah, ya, kok kita disuruh harus tidak boleh punya iman yang kurang daripada Musa, tidak boleh punya iman yang kurang dari Yusuf, tidak boleh punya iman yang kurang dari Daud, tidak boleh punya iman yang kurang dari Daniel. Ya, demikian juga tidak boleh kurang dari Yusak dan Gideon. Bagaimana saya bisa seperti itu? Saya ini orang yang lemah. Ya, nah, apa yang kita baca dari pengalaman, salah satunya dari pengalaman Yusak yang bagaimana dia menyerahkan sepenuhnya, membiarkan Tuhan yang bekerja bagi dia menghancurkan tembok Jericho, dan juga contoh yang lain dari seorang Gideon, bagaimana dia mengalahkan bangsa Midian yang ribuan pasukannya.
ya, dengan hanya pasukannya hanya 300 orang dari yang awalnya 32.000. Bayangin, Gideon itu punya pasukan sebelumnya itu 32.000, ya. Gideon punya pasukan itu 32.000. Bentar, saya coba lihat. Ini saya 32.000 bukan ya? 32 atau 300.000? 32.000 apa berapa ribu gitu ya. Terus habis itu diturunkan sama Tuhan, disuruh pulang yang 10.000, suruh pulang lah yang waktu minum itu hanya pakai apa langsung tunduk ke air, itu disuruh pulang semuanya. Ya, jadi akhirnya cuma sisa 300. Bagaimana seorang Gideon yang dibilang ciut itu bisa percaya diri? Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita juga menjadi seorang Daud? Bagaimana kita bisa menjadi seorang Daniel di periode terakhir? Ya, dan inilah jawabannya, yaitu apa? Kita 100% mempercayakan kepada Tuhan. Kita bisa baca di paragraf yang terakhir ini, kita diperlihatkan dari cerita pengalamannya Yusak dan Kaleb. Yusak dan Gideon. Bahwa katanya apa? Kemudian mereka akan melihat dan mengetahui bahwa dari diri mereka sendiri tidak dapat melakukan apapun. Ya, kita lihat seorang Daniel juga waktu dilempar ke dapur api, dilempar ke dapur ke kandang singa. Apa yang bisa dilakukan seorang Daniel, seorang manusia biasa, menghadapi hewan yang sedemikian beringas? Ya, satu-satunya jalan adalah sama yang kita harus lakukan seperti Gideon dan Yusuf, yaitu berserah 100%, pasrah. Ya, nah inilah salah satu contoh. Ya, ini jawaban yang kita dapat dari pembelajaran 2 minggu yang lalu. Jadi bagaimana kita bisa menang adalah dengan cara mempasrahkan semuanya. Jadi kalau kita mau mempasrahkan semuanya kepada Tuhan, maka jamin ini adalah jalan kemenangan bagi kita. Tapi kalau kita mencampur adukkan, ya sebagian lah, seperempat ada tenaga kita, kemampuan kita, itu akan menjadi penghalang, penggagal pada diri kita. Ya, diri kita sendiri harus sepenuhnya dimatikan. Ya, jadi ingat ini, jangan lupa kalau kita belajar itu kita selalu bersambung dari 2 Zoom yang lalu, Zoom yang sebelumnya lagi, Zoom sebelumnya lagi, itu nyambung semua dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jangan kita putus. Oke? Jadi sekarang saya tambah. kasih pertanyaan dulu ya, supaya saya terbiasa berpikir kritis. Saya orang yang selalu analisa. Ya, saya punya kekuatan di situ, saya punya kelebihan di sana. Ini pertanyaannya nih, ya buat saudara-saudara sekalian. Kalau di dalam perkumpulan kita melihat bahwa saudara Ren itu begitu menonjol. Ya, dia membawakan kabaran, dia menggali buat kita semua. Nah, kalau kita belajar apa yang kita pelajari hari ini, ya, pertanyaannya adalah, apakah saya yang jatuh bangun, ini saya ini bisa kita semua ya, saya yang jatuh bangun dalam kebenaran ini, ya, apakah kita bisa berserah sekuat seperti saudara Ren? Saudara Ren anggap aja sebagai misalnya, ya karena dia lebih menonjol daripada kita. Nah, apakah dia lebih kuat ya bersandarnya dibandingkan kita? Apa kira-kira Tuhan lebih menjawab doanya, apa lebih menuntun dia dibandingkan kita yang jatuh bangun dalam penurutan kita? Nah, kalau ada pertanyaan itu buat saudara dan saya, bagaimana menjawabnya? Ada yang berani menjawabnya? Ada yang berani nggak menjawabnya? Ya, nggak ada Pernah yang bisa berpikir, Itu jawab. tadi seperti aku ada waktu KVK baca yang renungan itu ya, hmm, eh, di paragraf keberapa itu, satu, dua, tiga, di renungan anak. di Itu renungan yang tadi di itu awal. jelasin, melalui pemeriksaan diri
selidiki Alkitab, berdoa dengan rendah hati. Kemudian Roh Kudus akan pimpin kita. Kita bicara begini ya, ini aku selalulah aneh itu selalu ingatin. Kan kita suka kayak seperti KPK, aku orang juga gitu. Membandingkan, ah sudahlah aku tak bisa, tak bisa. Tapi aneh itu selalu bilang kita umat berjuang. Itu kalau baca dengan di paragraf ini ya, untuk kita bisa melakukan pemeriksaan diri, bayangkan ini kebenaran ya, kebenaran yang Tuhan kasih tahu ke kita, kita harus periksa diri. Sebelum kita periksa diri, kita harus bisa klaim bahwa kita nih umat. Kalau bukan umat, nggak jatuh bangun itu PR kita sekarang. Makanya ada doktrin ini ya, kita pembangunan moral. Siapa kuat, siapa lemah, itu di luar itu masing-masing lah di luar konteks. Tapi secara doktrin kita itu umat. Satu dulu kita harus klaim bahwa kita umat. Kalau kita bukan umat, tidak perlu periksa diri. Tidak perlu periksa diri. Harus klaim itu dulu. Umat dengan kita umat, maka kita bisa periksa kita punya diri. Kalau kita bisa periksa, gimana caranya periksa diri? Harus baca. Karena begini ya, baca di WhatsApp grup itu bagus. Tapi masing-masing punya tanggung jawab untuk waktu dibilang pemeriksaan diri itu kita bisa tahu A sampai Z hanya melalui kita baca. Harus belajar. Yang tadi Tuhan ngajar itu A sampai Z juga. Jadi bukan sepintas-pintas kayak ada satu kutipan baca sedikit, on and off itu tidak bisa begitu. Jadi mengklaim status satu dengan mengklaim status kita punya privilege. Makanya ada privilege bisa memeriksa diri, menyelidiki kita tuh sebenarnya bagian dari benefit as a umat itu privilege kita. Cuma bagaimana kita klaim itu semaksimal mungkin. Harus bisa kita klaim. Memang itu perjuangan. Aku aja, kalau Kak Feki bilang kurang baca, aku sedikit lebih baca. Malas sekali. Dan sulit sekali meskipun aku posting ya, itu pergumulan untuk fokus itu luar biasa. Tidak gampang untuk aku fokus, aku capek mengantuk. Itu yang terjadi. Jadi, uh, masing-masing kita pengetahuan yang kita miliki itu akan membuat kita takut atau tidak takut, kurang takut dan sebagainya. Tapi semua punya kesempatan yang sama. Kita hari ini kumpul seperti ini harus masing-masing klaim bahwa kita tuh umat. Kalau tidak ya nanti Inco yang selamat kita enggak. Iya, betul. Saudara sekalian, saya mau nambahin sedikit. Saudara, semua orang tuh punya perjuangan. Ya, jangan kita melihat orang lain ada yang mungkin wah lebih dari saya. Ya, kenapa dia bisa lebih dari saya? Atau kenapa orang itu bisa kita lihat kok lebih kuat atau lebih bagaimana? Itu orang itu mencapai posisi itu bukan sebuah hal yang mendadak. Semua itu harus ada langkah. Nah, demikian juga mungkin ada orang yang udah duluan kelas 6. Ada yang orang baru mulai kelas 1. Ada yang sudah kelas 3. Ada yang sudah SMP. Tapi bukan berarti yang kelas SD atau ini akan ketinggalan, ya. Jadi semuanya itu harus melalui satu proses, ya. Jadi marilah kita semua punya perjuangan masing-masing. Bukan berarti kayak kita melihat orang lain mungkin lebih baik, tidak. Orang lain punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin saudara lebih unggul di masalah yang lain, di masalah yang satu lagi, orang yang kita tadi pandang lebih baik itu ternyata dia kalah di dalam hal yang di sisi yang lain yang kita mungkin akan terlihat lebih menarik, lebih unggul dibanding orang itu. Ya. Jadi jangan kita melihat orang memang benar-benar. Kita harus lihat diri kita. Ya. 2 minggu lagi nanti kita akan belajar tentang bagaimana melihat orang. Ya, nanti kita akan pelajari. Tapi kita coba ingat bahwa seperti tadi saudara Victor, ya, itu masuk akal. Saya tidak memandang saudara Victor itu lemah. Saya tidak memandang kita semua itu lemah. Kita semuanya manusia. Tuhan sadar
manusia itu tidak ada yang mampu mengatasi semua perencana perjalanan Tuhan ini. Maka itu Tuhan mengirimkan anaknya, karena Tuhan sadar kamu itu nggak bakalan bisa menang. Ya, maka Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal. Nah, dalam kapasitas ini artinya apa? Tuhan minta, ada persyaratan yang Tuhan minta, yaitu apa? Karena kamu sudah menyadari, kayak Victor tadi sudah sangat rendah hati, sadar akan kelemahannya, ya, mencoba membanding-bandingkan orang, tapi kita punya kesalahan adalah kita jangan bandingkan kepada orang. Kita yang kita butuhkan adalah minta bantuan kepada Tuhan. Kita semua akan menang, dijamin pasti menang. Asal kita mau meminta bantuan kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan persyaratan yang muluk-muluk, hanya mau rendah hati, mau datang kepada Tuhan dengan tidak membawa pikiran manusiamu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Itu rumusnya. Ya, saya sampaikan ini secara teoritis ya, prakteknya coba kita renungkan baik-baik benar. Ya, mulai dari siapa? Mulai dari Yeremia. Kalau saudara baca Yeremia kecil, ya, coba pelan-pelan saudara temukan cerita tentang Yeremia. Yeremia kecil, Musa yang sudah setelah 40 tahun. Adakah dia percaya diri? Nggak ada yang percaya diri. Yeremia, nggak ada yang percaya diri. Semuanya pada kecil hati. Jadi kalau saudara Victor dan dengan pertanyaannya tadi menggugah kita semua harus kecil hati. Ketika kita tinggi hati, itu tidak akan Tuhan mau pakai. Semua yang Tuhan pakai adalah orang yang merasa kecil hati. Karena dengan kecil hati, menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan. Dan bantuan yang kita minta adalah dari orang yang benar-benar mempunyai kuasa membantu kita untuk kita bisa lolos di dalam perjuangan. Dan itu adalah permintaan yang tepat seperti yang Tuhan mintakan kepada kita. Jadi kalau kita rendah hati, kita kecil hati, ya, maka dan kita menyadari kita tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kelebihan apa-apa, disitulah satu roh Allah ada di dalam diri kita dan kita harus terlanjutkan. Langkah itu harus kita menapak langkah yang lebih tinggi lagi sampai pada akhirnya kita bisa seperti Yosua dan Gideon. Ya, bagaimana dia bisa menang? Karena mereka benar-benar tidak menyadari dirinya punya kelebihan apapun sehingga dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan memang itu yang Tuhan minta kepada kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, itulah maksud saya. Ya, kenapa saya bertanya seperti itu? Sebenarnya di pandangan Tuhan, kita semua itu sama. Ya, kita semua itu adalah orang-orang yang sama dalam semua proses yang kita lakukan. Ya, saya pernah membaca juga, kita tuh diwajibkan harus naik tangga. Jadi ya kayak orang naik tangga itu kadang-kadang makin naik kan makin berat. Nah, disitulah kita perlu pertolongan. Ya, makin naik itu makin berat. Saya kalau nge-gym tuh ada alat yang dia kayak naik tangga gitu. Ya, itu kalau saya cepetin, itu ngos-ngosannya luar biasa. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus makin naik tangga, penyangkalan diri, dan kita sudah harus membiasakan segala sesuatu itu Tuhan yang bekerja untuk kita, apapun persoalannya. Apapun kita sedang bekerja untuk orang lain, ya kita tidak bekerja dalam iman kita, ya itulah yang harus kita latih. Ya, karena latihan itulah yang akan meneguhkan kekuatan iman kita. Gitu ya, ada lagi yang mau nambahkan selain yang biasa berbicara, Stella, Bung Romel, Ya, Saudara Ren, yang lainnya? Kita nih tuh Pak mungkin Pegi, menurut aku ya, ya kalau ingat Musa tuh, Musa itu memang orang tuanya didik dia dalam agama ya. Jadi meskipun dia itu akhirnya dapat pendidikan dunia di Mesir, eh, tapi dia punya didikan agama itu sangat kuat. Gideon kayaknya orang Israel itu semuanya mungkin tidak belajar sekolah sekuler ya. Mereka itu kan ada sekolah si nabi-nabi dan segala macam. Kita ini dunianya sangat berbeda. Kita berangkat dari yang sekuler.
Dari didikan hari anak lahir semuanya sekuler. Terus agama tuh kan jadi imajiner sama sekali ya. Sesuatu ya begitulah iman, iman percaya yang nggak lihat. Jadi kita punya logika berpikir itu sesuatu yang selalu harus ada bukti. Jadi ada pembuktian gitu. Ketika sekarang kita harus berubah ke ya meriksa diri, sedikit Alkitab, percaya Tuhan, rubah segala macam itu dari pendidikan karena dasar pendidikan manusia yang sekuler ini sekarang harus rubah itu tidak mudah karena kita selalu mau ada pembuktian kan, pembuktian beralih dari dua dunia yang sangat berbeda, pembuktiannya harus ada terus mau ini Tuhan ini yang enggak yang karena enggak kelihatan jadi kesulitan gitu untuk ngambil keputusan sesuatu keputusan dan sebagainya eh, sulit kalau aku ya karena ini belajar mematikan ini pendidikan dunia nih pendidikan sekuler memang merusak sangat merusak. Jadi kalau baca memeriksa diri semua yang dikasih tahu tidak boleh ini sifat yang enggak ini karena memang dari pendidikan sekuler semua yang pendidikan sekuler ini membentuk kita sifat yang negatif di dalam diri kita. Pada dasarnya memang manusia kan kita kecenderungan, bukan kecenderungan, kita itu berdosa, berbuat baik itu justru bertentangan dengan sifat kemanusiaan kita. Lakukan hal baik itu bertentangan karena kita harusnya melakukan dosa, bukan melakukan kebaikan. Dosa itu membuat lakukan hal baik itu bertentangan dengan naluri. Nalurinya memang melakukan kesalahan. Jadi ditambah lagi si sekuler-sekuler, pendidikan sekuler. Sulitlah kita mau nyambung ke agama itu berjuang supaya nyambung di akal sehat. Padahal seharusnya akal sehat, bukan akal sehat kita yang dipakai. Akal sehat kita ini kan akal sehat sekuler. Terima kasih, si Stella. Boleh saya tambah sedikit? Boleh kita kembali ke tulisan yang Gideon, Yosua dan Gideon? Ya, nah, kita coba lihat di sini. Jadi apa yang Stella sampaikan itu benar. Semua kelihatan di dalam bacaan cerita tentang Yosua dan Gideon ini. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Nah, coba bisa lihat di sini. Kita lihat di sini dijelaskan sama Nyonya White, tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Ini kenapa kok kita diingatkan untuk tidak mengadopsi? Kenapa? Karena seperti tadi Stella udah sampaikan, kita itu sejak lahir itu sekolahnya adalah di sekolah dunia. Kita nggak pernah sekolah di sekolah Alkitab, apa sekolah Allah seperti yang dijalani oleh nabi-nabi di masa lalu, seperti Samuel dan yang lainnya. Ya, kita benar-benar berpotensi sekali menggunakan cara-cara berpikir orang-orang bangsa-bangsa yang tidak beriman. Makanya di sini dikatakan tidak ada jenderal tentara kafir yang pernah mengadakan peperangan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Yosua dan Gideon. Kenapa kok ini harus diingatkan sama Nyonya White? Kenapa? Karena kita kebanyakan menggunakan cara-cara yang biasa berlaku di umum tentang peperangan. Maka itu di sini diingatkan tidak ada jenderal tentara kafir yang pernah mengadakan peperangan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Yosua dan Gideon. Apakah pernah kita saksikan? Nggak pernah. Karena jenderal itu selalu pakai pasukan, pakai senjata. Sedangkan Yosua itu cuma pakai trompet, dia mengelilingi tembok Jericho selama 7 kali dan dengan sendirinya tembok Jericho itu hancur sendiri. Dan tentara Gideon sendiri yang 300 orang itu juga nggak berbuat apa-apa. Dia cuma hadir, terus nanti akhirnya ketakutan sendiri di dalam pasukannya Midian itu, terus saling bunuh sendiri di dalam dirinya sendiri. Sedangkan tentara Gideon itu cuma menyaksikan. Ya, cara-cara yang dilakukan oleh Tuhan melalui contoh Yosua dan Gideon ini sebuah cara yang nggak pernah dilakukan. Kenapa ini diberikan sebuah pelajaran kepada kita? Mari kita baca yang di bawah.
Perintah Allah haruslah dituruti dengan sempurna, tidak peduli pendapat dunia. Nah, lihat, ditegaskan lagi sama Nyonya White di sini, tidak peduli sama pendapat dunia. Kenapa? Karena kita sangat peduli. Kita pada saat kita menjalankan perintah Tuhan ini, sering kita pakai pikiran manusia kita, pikiran yang kita adopsi dari adat dan kebiasaan bangsa-bangsa. Nanti bagaimana ya? Nanti kalau saya pindah ke desa, nanti kalau nggak ada uang bagaimana? Terus nanti saya hidup bagaimana? Kayak yang saya yang udah sakit-sakitan begini, nanti di desa bagaimana? Nah itu, karena kita biasa menggunakan pendapat dunia. Kita biasa mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Padahal, kalau kita mau jalanin apa yang Tuhan lakukan, kita lihat dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan selalu membuat suatu perjalanan yang mustahil. Ya, suatu perjalanan-perjalanan keselamatan yang benar-benar di luar pikiran manusia. Ya, bagaimana Yesus menghancurkan tembok Yeriko, bagaimana Tuhan membelah lautan di zamannya Musa, bagaimana air yang tidak pernah ada dari langit turun, tahu-taunya bikin air bah. Itu di luar alam berpikirnya manusia. Maka itu di dalam bacaan ini diingatkan bahwa pekerjaan yang paling terakhir ini Tuhan juga lakukan hal-hal yang mustahil seperti di masa lalu. Jadi jangan kamu gunakan pikiran-pikiranmu. Jangan kamu tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Berhenti ya, berhenti. Jadi maksudnya kalau bahasa kasarnya berhenti menggunakan pikiran-pikiran manusiamu. Jangan bawa pikiran manusiamu ke dalam alam berpikirnya Tuhan. Inilah antara langit dan bumi. Ya, Tuhan berikan semua pemahaman ini supaya kamu bisa memahami pikiran Tuhan. Ya, karena pikiran Tuhan dan manusia itu seperti langit dan bumi. Jangan kamu bawa pikiran Tuhan seperti pikiran kamu. Mungkin kira-kira bacaan ini mau mengarahkan kita supaya kita ingat perjalanan yang terakhir ini jangan lagi pakai pikir-pikir kita. Berhenti sepenuhnya. Mungkin kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, bagus ya semuanya. Menguatkan kita. Kita sekarang lanjut kepada artikel yang berikutnya. Ini kalau kita baca di judulnya, ini sangat-sangat nggak nyaman. Ya, penderitaan dan kesusahan adalah demi kebaikan kita, yaitu cara Tuhan memberi pengingatan atau penyadaran. Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepada Petrus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Kita cenderung mengharapkan rasa simpati dan dukungan dari sesama manusia, gantinya berharap pada Yesus dalam belas kasihan dan kesetiaan. Allah sering membiarkan orang-orang yang menjatuhkan kita sendiri, agar kita dapat mempelajari kebodohan dalam mempercayai manusia dan menjadikan daging sebagai senjata kita. Marilah kita percaya pada Allah dengan sepenuhnya, rendah hati dan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Ia mengetahui kesedihan yang kita rasakan sampai ke kedalaman jiwa kita yang tidak dapat kita ungkapkan. Bila segala sesuatu tampak gelap dan sulit dimengerti, ingatlah perkataan Yesus, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, ini saya rasa tidak usah kita jelaskan lebih detail karena masing-masing dari individu yang hadir pada saat ini semuanya sudah pernah ya yang namanya mendapatkan pengalaman seperti ini. Ya, kalau saya sering banget mendapatkan pengalaman seperti ini. Jadi tidak perlu dijelaskan karena biasanya kalau kita bersandar pada orang lalu orang itu dia gagal tidak seperti yang kita harapkan, maka kita akan lebih banyak kecewanya daripada kita mengatakan wah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi di sini diingatkan oleh Nyonya White, marilah kita percaya kepada Allah dengan sepenuhnya, rendah hati dan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, lalu huruf yang ditebalkan itu, bila segala sesuatu tampak gelap dan sulit dimengerti, ingatlah perkataan Yesus. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Pelajarilah sejarah kehidupan Yusuf
dan Daniel. Tuhan tidak mencegah rencana busuk manusia yang berusahalah mencelakakan mereka. Tetapi ia membuat semua rencana ini bekerja demi kebaikan hamba-hambanya yang memelihara iman dan kesetiaan mereka pada sang pencobaan dan pergumulan. Ya, kita tahu ceritanya Yusuf ya. Kalau tidak salah Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya ya. Itu dia masuk ke dalam satu lubang, tuh saya lupa itu ceritanya. Tapi di situ rencana busuknya para manusia itu tidak dihalangi oleh Tuhan, malah dibiarkan. Ya, kalau kita pikir secara manusia, waduh, kenapa Tuhan bisa melakukan itu ya? Rupanya semua rencana itu ada maksud dan tujuannya. Sebagaimana tulisan di atas tadi ya, menggunakan kalimat kelak. Jadi kemudian setelah kejadian itu, ternyata maksud dan tujuannya baru kita ketahui. Ya, selama kita masih di dunia ini, kita akan menghadapi pengaruh yang berlawanan. Akan ada hasutan untuk menguji temperamen kita. Dengan menghadapi hal ini dalam roh yang benar, maka keagungan Kristen akan dikembangkan. Ya, ini juga akan ada hasutan untuk menguji temperamen kita. Dengan menghadapi hal ini dalam roh yang benar, maka keagungan Kristen akan dikembangkan. Ya, ini sebagai contoh kalau ada perbedaan paham, ya jangan juga kitanya sambil ngamuk-ngamuk ya, karena kita ini ada yang datang dari keluarga orang Ambon, ya menghadapi orang-orang dari misalnya Manado atau dari orang Batak, ya lalu karena perbedaan doktrin maka kita menjadi temperamen. Ya hal ini juga dikatakan di sini. Jika Kristus tinggal di dalam kita, kita akan menjadi sabar, baik hati, dan tabah menghadapi gangguan dan keresahan. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita tetap mengalahkan diri dan bertumbuh ke dalam kepahlawanan yang mulia. Ya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita harus tetap mengalahkan diri dan bertumbuh ke dalam kepahlawanan yang mulia. Inilah tugas kita yang sudah ditentukan. Tetapi itu tidak dapat dilaksanakan tanpa pertolongan Yesus. Ya, jadi kalimat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tadi, kita tetap harus mengalahkan diri, rendah hati, penyangkalan diri. Ya, tapi semua itu harus ada pertolongan Yesus. Yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus, semua itu akan hanya di bibir, tapi akan sangat sulit untuk dilakukan. Keputusan yang pasti, tujuan yang tidak goyah, kewaspadaan yang terus-menerus, dan doa yang tidak berkeputusan. Ya, kita punya tekad, kita punya tujuan, kita punya kewaspadaan, dan doa yang tidak berkeputusan sekalipun, tanpa pertolongan Tuhan Yesus, maka semua itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Setiap orang menghadapi peperangan untuk dimenangkan. Allah sendiri pun tidak dapat menjadikan hidup kita mulia atau bermanfaat kecuali kita menjadi mitra kerja baginya. Mereka yang kalah dalam pergumulan akan kehilangan kekuatan dan kebahagiaan kemenangan. Hidup yang terbaik halaman 473. Ya, ini juga buku yang berisikan tentang banyak nasihat terkait bagaimana kita membangun moral. Ya, di sini sudah dijelaskan kebebasan buat kita memilih. Ya, Tuhan tidak akan menjadikan hidup kita mulia atau bermanfaat ya kalau kita tidak menjadi mitra baginya. Ya, ibaratnya tuh kita tidak bergantung kepada Tuhan, ya Tuhan tidak akan menjadikan hidup kita mulia atau bermanfaat. Seperti yang tadi Saudara Rain, kalau diberikan berkat, ya itu berkatnya bukan dari Tuhan, tetapi dari ilah yang lain. Ya, kadang-kadang kita suka melihat kan, ada orang yang Kristen gitu ya, mungkin kalau di orang Kristen luar nggak aneh ya, tapi kadang-kadang di orang Davidian gitu, di grup yang lain, wah dia secara ekonomi makmur sekali. Tapi itu yang kalau kita pelajari, itu bukan datangnya dari Tuhan. Ya, karena dia tidak menjadikan Tuhan itu sebagai mitranya. Dan di sini dikatakan mereka yang kalah dalam pergumulan akan kehilangan kekuatan dan kebahagiaan kemenangan.
Mungkin secara ekonomi yang ilustrasi tadi mereka tetap eksis. Tapi dari kacamata rohani mereka sudah kalah dalam pergumulan, kehilangan kekuatan dan kebahagiaan untuk atas kemenangan. Sebagai pekerja bersama Tuhan, kita membutuhkan kesalehan yang lebih sungguh-sungguh dan lebih sedikit meninggikan diri sendiri. Semakin diri ditinggikan, semakin berkurang iman pada kesaksian roh Tuhan. Mereka yang paling dekat hubungannya dengan Tuhan adalah mereka yang mengenal suaranya ketika dia berbicara kepada mereka. Mereka yang rohani memahami hal-hal rohani. Orang-orang seperti itu akan merasa bersyukur bahwa Tuhan telah menunjukkan kesalahan mereka. Ya, semakin diri ditinggikan, semakin berkurang iman pada kesaksian roh Tuhan. Nah, ini yang selalu saya jadi pegangan. Ya, khususnya buat saya pribadi. Kadang-kadang kita di lingkungan kita nih, ya kadang-kadang sampai menggali kebenarannya itu luar biasa, lalu mereka merasa diri menjadi pintar. Ya, itu sudah terlihat ya, misalnya dari beberapa saudara-saudara kita yang hilang itu, kalau dilihat seakan-akan kayaknya udah paling pintar lah, ya. Karena memang ya nggak ada lain dan nggak ada bukan, karena memang menggalinya luar biasa, sampai akhirnya menerbitkan interpretasi-interpretasi yang aneh-aneh itu. Ya, karena memang sudah disampaikan di sini, hati-hati ya, semakin diri ditinggikan, semakin berkurang iman kesaksian pada roh Tuhan. Sementara mereka yang sepenuhnya percaya pada diri mereka sendiri akan semakin sedikit melihat Tuhan dalam kesaksian rohnya. Nah, ini juga harus hati-hati, semakin kita terlalu bersandarkan kepada kekuatan diri kita sendiri, akan semakin sedikit melihat Tuhan dalam kesaksian rohnya. Ya, ini juga berlaku seperti yang tadi, saudara-saudara yang hilang dalam kebenaran itu. Karena saya yakin mereka terlalu percaya pada diri sendiri karena kepandaiannya mereka sendiri itu. Semakin mereka melihat Tuhan tidak dalam kesaksian rohnya. Pekerjaan kita harus disertai dengan kerendahan hati yang mendalam, puasa, dan doa. Kita tidak boleh mengharapkan semua kedamaian dan sukacita, karena ada kesedihan. Tetapi jika kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sukacita. Kegelapan dan keputusasaan terkadang dapat memasuki hati orang-orang yang mengorbankan diri. Tapi ini bukan berarti menentang mereka. Mungkin ini adalah rencana Tuhan agar mereka mencari Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Testimony Treasures Volume 2, halaman 27 ayat 29. Ya, biasanya hal-hal yang membuat kedamaian lalu berubah menjadi bencana, ya, kesedihan, ya, dengan banyak air mata. Kadang-kadang orang putus asa lalu dia mencari Tuhan. Ya, kadang-kadang itu yang dijadikan penghiburan buat mereka, bahwa ini ada rencana Tuhan agar mereka mencari Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, ini kadang-kadang saya juga berpikir kalau yang tadi penderitaan di atas sesuai judulnya, ya kan, karena penderitaan ini kan nggak semua di antara kita beda-beda ya cobaannya. Ya, kalau penderitaannya sudah lebih seperti yang kita sudah lihat di dalam sejarah masa lalu, bagaimana tuh dengan kita? Ibaratnya kalau kejadiannya seperti itu. Ya, saya selalu membaca tulisan Nyonya White itu, lalu saya melihat pada diri sendiri. Kalau saya misalnya seperti itu, kuatkah saya gitu? Ya, itu buat diri saya sih. Biasanya kalau ada tulisan itu, saya selalu mikir saya dulu. Saya nggak pernah mikirin orang lain dia akan kuat atau enggak. Saya mikirin, waduh, saya kuat apa enggak nih? Jangan-jangan saya malah tambah ngamuk atau tambah gimana gitu ya. Nah, ini tulisan ini yang menjadi renungan buat kita. Ya, kita tidak boleh mengharapkan semua kedamaian dan sukacita. Ya, artinya sebaliknya nih. Lebih banyak hal-hal yang membuat penderitaan. Akan ada kesedihan. Ya, kita akan menabur dengan air mata. Kita tidak akan menuai dengan sukacita. Ada kegelapan dan keputusasaan terkadang dapat memasuki hati orang-orang yang berkorbankan diri itu. Tapi ini bukan berarti menentang mereka.
Mungkin ini adalah rencana Tuhan agar mereka mencari Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Di sini ditulisnya pakai mungkin. Ya, mungkin Tuhan memberikan penderitaan tadi. Diharapkan orang itu akan mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Berarti ada orang yang dengan penderitaan itu tadi menjadi dia mengutuk-ngutuk. Karena kalimat terjemahannya adalah mungkin. Ya, jadi mungkin itu ada yang dia menjadikan rencana Tuhan itu untuk bersungguh-sungguh. Ada juga orang yang mengutuk penderitaan tadi, ya, kedamaian yang berubah menjadi bencana itu menjadi kutukan buat mereka. Menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa, mereka yang pernah dikenal sebagai diistimewakan sorga, di atas semua bangsa lain di bumi harus belajar dalam pengungsian pelajaran tentang penurutan yang begitu penting untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Sebelum mereka mempelajari pelajaran ini, Allah tidak dapat melakukan bagi mereka apa yang ingin dilakukannya. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ia memaklukkan dalam keterangannya tentang tujuannya untuk menghukum mereka demi kebaikan kerohanian mereka. Yeremia 30 ayat 11. Namun mereka yang menjadi sasaran kasihnya, yang lembut itu tidak akan ditelantarkan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa di bumi, Ia akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan dari apa yang tampaknya kekalahan, untuk menyelamatkan bukan untuk membinasakan. Pada nabi itu pekabaran diberikan. Ya, ini ada janji, ya, di hadapan segala bangsa di bumi, Tuhan akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan dari apa yang tampaknya kekalahan, untuk menyelamatkan bukan untuk membinasakan. Kepada nabi itu pekabaran diberikan. Sepanjang sejarah umat Allah, gunung besar kesulitan yang kelihatannya tak teratasi selalu membayang di hadapan mereka yang sedang maju di dalam membuka pemeliharaan Tuhan. Hambatan-hambatan kepada kemajuan seperti itu telah diizinkan Tuhan sebagai ujian iman. Bila kita bertahan di segala segi, inilah waktunya, di atas segala sesuatu yang lain, untuk percaya pada Allah dan pada kuasa Roh Kudus-Nya. Kita tidak berjalan atas kekuatan kita sendiri, tetapi atas kekuatan Allah orang Israel. Adalah suatu kebodohan untuk mengharap dan mengandalkan manusia atau mengandalkan tenaga kita. Kita harus berharap pada Yahweh, karena di dalam Dialah kekuatan selama-lamanya. Allah dalam tanggapan atas kata-kata dan perbuatan iman yang membuat jalan rata hamba-hambanya Zerubabel sanggup menyingkirkan segala hambatan yang dibuat oleh setan untuk menghalangi lajunya pekerjaan Tuhan. Melalui melatih iman yang gigih dan teguh, semua gunung kesulitan akan dapat dihilangkan. Ini luar biasa ya. Jadi kita kalau melatih iman kita dengan gigih dan teguh, maka tidak ada kesulitan yang tidak kita bisa hilangkan. Ya, kalau sudah mencapai tahap seperti ini, maka Anda benar-benar harus kagum terhadap diri sendiri. Karena tingkat berserah dirinya, tingkat penyangkalan dirinya, tingkat rendah hatinya sudah kategori excellent. Ya, itulah perjuangan kita selalu setiap harinya. Kadang-kadang Allah melatih pekerja-pekerjanya dengan mendatangkan kekecewaan dan kegagalan nyata. Adalah maksudnya agar umat-umatnya belajar untuk mengatasi kesulitan. Ia ingin menghilami mereka dengan satu tekad agar membuat kegagalan itu keberhasilan. Review and Herald 16 Januari 1908. Ya, ini Tuhan memerintahkan kadang-kadang kepada para pekerjanya, ya kadang-kadang sudah kirim buku sana kemari, posting sana kemari, tapi mendatangkan kecewaan, kegagalan karena tidak terlihat ada respon. Ya, sudah bertahun-tahun, sepertinya kok sama-sama aja, nggak ada pergerakan, nggak ada apa ya. Itu kadang-kadang kalau dibaca di sini, itu adalah maksudnya juga dari Tuhan untuk kita belajar mengatasi kesulitan dan kekecewaan itu. Ya, ingin mengilhami mereka dengan satu tekad, ya kegagalan itu
bisa mencapai keberhasilan di waktu yang lain. Ya kadang-kadang di dalam peribahasa di dunia juga kadang-kadang dengan adanya kegagalan berkali-kali maka itu akan mencapai keberhasilan yang tertunda. Ya orang dunia aja bisa membuat filosofi seperti itu. Dengan banyak kegagalan maka Anda tidak perlu kecewa karena itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, jadi di sini kita harus selalu besar hati kalau kita mendapatkan banyak kegagalan karena keberhasilan itu suatu waktu akan mendapatkan upahnya untuk kita. Ia mengetahui kesusahan yang kita rasakan sampai ke lubuk jiwa. Ia tidak dapat kita ungkapkan. Yang tidak dapat kita ungkapkan. Bila mana segala sesuatu tampak gelap dan tak dapat diterangkan, ingatlah perkataan Kristus, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya, ini luar biasa. Bila mana segala sesuatu tampak gelap dan tidak dapat diterangkan oleh pikiran kita, di sini Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu hasilnya sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Biasanya kan kita tidak mau tuh mengertinya kelak. Ya, jengkelnya luar biasa. Kenapa mengertinya harus kelak gitu? Harusnya sekarang. Tapi ya itulah maksud daripada Tuhan. Supaya kita dapat pengertiannya itu kelak, bukan sekarang. Ya, Yohanes 13 ayat 7. Lanjut, contoh-contoh keuntungan atau keistimewaan. Ya, sedikit, mungkin Victor sebentar sedikit. Ya. Kalau kita lihat kepada PR 274.1, boleh naik ke atas? Ya, saudara-saudara sekalian. Saudara amati dari yang apa kita diskusi tadi yang saya sampaikan bahwa John Laleno, Daniel Gio sekarang lagi berkibar mereka. Ya, mereka sedang berkibar. Ya. Jadi jangan heran kita baca di PR 274.1 dikatakan di hadapan segala bangsa di bumi ia akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan dari apa yang tampaknya kekalahan. Untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Pada nabi itu pekabaran diberikan. Ingat, kata-kata ini ditujukan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang mau dibinasakan atau mau dimenangkan. Karena kata-kata ini adalah dialamatkan kepada mereka yang mau dimenangkan. Maka kalau kita yang mau dimenangkan, maka kita harus sadar bahwa kita akan menjalani yang tampaknya kekalahan. Jadi jangan kecil hati kita kalau kita sekarang kita ngelihat teman kita yang dulu katanya Victor tadi, Victor yang ngajarin John Laleno kok sekarang jadi begini, kok dia dengan mudahnya mendapatkan semua teman-teman orang Ambon, orang Manado, orang Papua, mereka bisa dapat yang tadinya semua ada di dalam tangan kita, semuanya bisa lepas. Jadi tampaklah sekarang bahwa kita benar-benar menggenapi kata-kata Nyonya White ini, yaitu apa? Melalui kekalahan. Ya, kita baca lagi ulang ya. Di hadapan segala bangsa di bumi, ia akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan dari apa yang tampaknya kekalahan. Jadi artinya calon-calon 144.000 pada saat dia mau menang, dia harus kalah dulu. Ya, dari kekalahan ini maka dia akan dimenang. Jadi kalau sekarang sudah kelihatan menang, maka dia tinggal nunggu petiknya, yaitu kekalahan, kebalikannya dari kita. Mungkin kira-kira itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih, Victor. Ya. Jadi bacaan ini memang sengaja saya tampilkan kepada saudara bahwa kita harus besar hati. Bahwa perjalanan kita ini semakin menggenapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia. Yaitu Elia pada akhir daripada perjuangannya, dia merasa tidak ada seorang pun lagi. Dia boleh merasa kecewa karena dia telah gagal menyadarkan seluruh bangsa Israel. Raja Ahab dia tidak bisa menangkan, istrinya Isabel pun dia tidak bisa menangkan. Dia kecil hati dan dia meminta untuk dibiarkan meninggal, biarkan mati. Ya, nah, kita akan menghadapi hal yang sama, yang tampaknya kekalahan. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman kita, ya,
Waco, Texas, jumlahnya ratusan sekarang, sampai kita nggak ada yang kenal sama orang-orang itu. Ya, Waco, Texas. Terus teman-teman kita yang kita dulu pandang sebelah mata, malah sekarang mereka berkibar. Ya, dan saya sampai heran sendiri ini. Ya, saya jujur waktu di Manado, saya itu demi ketemu sama saudara Semi, si Ferry Mamangke, saya rela sampai masuk rumah sakit. Sampai akhirnya sampai hari ini saya nggak sehat-sehat ini, gara-gara saya mau pingin ketemu sama saudara-saudara. Dan ketika saudara-saudara itu sudah berkunjung ke Jakarta, tidak sama sekali dia menghubungi saya. Saya sampai heran, kenapa orang begini. Artinya menunjukkan apa? Kita boleh katakan bahwa kita kalah dari mereka ini. Ya, tapi bacaan ini membesarkan hati kita bahwa ternyata kita yang berada di dalam apa yang Ellen G. White ramalkan tentang siapa yang akan menang. Jadi jangan kita kecil hati. Ya, kita lanjut dulu. Ya, ini nunggu Victor. Sepanjang sejarah umat Allah, gunung besar, kesulitan yang kelihatan tidak teratasi, selalu kita baca yang warna merah aja. Kita tidak berjalan atas kekuatan kita sendiri. Nah, ya. Jadi kita lihat ini perjalanan kita bukan kekuatan kita sendiri, tapi atas kekuatan Allah orang Israel. Jadi kalau kita berjalan di atas kekuatan orang Israel, jalannya bagaimana? Ya, seperti yang tadi kita baca, yaitu harus dikalahkan. Ya, sebelum mendapatkan kemenangan harus dibuat tampak kekalahan yang harus dihadapi. Itulah jalan Tuhan. Tapi kalau jalan manusia, tidak ada cerita tentang kekalahan. Dia harus selalu menang. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Victor. Ya, oke. Tadi yang tulisan merah yang mana itu? Yang di lanjutan ini ya? Ya, di bawah 274. Oh, Yohanes 13 itu. Bisa ke 274, PR 274.1 Oh, di itu bawah. naik ke atas, ya, naik ke atas. Ah, di bawahnya itu. Itu yang kita tidak, kita tidak berjalan atas kekuatan. Tetapi atas kekuatan Allah orang Israel adalah suatu kebodohan untuk mengharapkan dan mengandalkan manusia. Jadi kalau kita berada di dalam kekuasaan jalannya Allah orang Israel, maka seperti yang kita baca tadi, yaitu Tuhan akan membuat kemenangan dari apa yang tampaknya kekalahan. Jadi jangan kita mau mematahkan apa yang sudah ditakdirkan Tuhan. Bagaimana menjadi calon 144.000 harus lewat dari kekalahan dulu. Kalau kita nggak mau terima itu, kita maunya menang, terus artinya kita tidak mau berjalan di dalam kekuatan Allah orang Israel. Kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi saya tambahkan juga, jadi kalau kita lihat dari perkumpulan kita yang kecil ini, ya kalau kita lihat dari Daniel Giok, lalu dengan saudara Timbul itu, ya kelihatannya pertumbuhannya itu benar-benar luar biasa. Ya, mereka seakan-akan itu berhasil. Banyak sekali anggotanya. Nah, yang di situ tadi yang saya sampaikan, ya jangan kita melihat mereka. Ya, karena mereka kadang-kadang bertumbuhnya anggota itu, apakah mereka sudah kuat itu pembangunan moralnya. Ya, pembangunan moral ini tidak mudah. Ya, dulu saya masih ingat waktu saya pergi ke Leo itu ya, ada salah satu saudara kita di Bekasi. Saya kadang-kadang juga suka agak kaget gitu melihat cara berbusananya Harapannya. Waktu itu benar-benar mencerminkan ya cara berbusana orang Dividend. Sementara saya tuh sama sekali tidak mencerminkan ya cara berbusana orang Dividend. Jadi benar-benar kalau dari pandangan saya, wah ini orang benar-benar udah mengikuti aturan berpakaian yang ditulis di buku Tongkat Gembala itu. Saya biasa-biasa aja gitu. Ya jadi kadang-kadang itu yang hal-hal seperti itu yang kelihatan dengan kasat mata. Ya ternyata ya begitulah sampai sekarang kan kita bisa lihat mereka banyak sekali itu. Ya kadang-kadang Dela cerita sama saya udah banyak yang udah tadi saudara Ren bisa sewa apa tadi itu namanya? Sewa villa segala macam ya kan. Luar biasa kan. Kadang-kadang kita waduh, sementara kita begini-gini aja gitu belajarnya selalu lewat Zoom ya. Tapi kalau kita perhatikan doktrin kita sudah jauh berkembang dibandingkan dulu waktu saya mengajarkan si saudara Leo itu dengan John Laleno. Ya, kita jauh lebih dalam doktrin kita lebih ibaratnya
kita sekarang itu belajar sudah masuk yang namanya S3. Ya, mereka mungkin masih di pelajaran SMA, kita sudah di S3 ini. Ya, jadi kita tidak perlu berkecil hati. Ya, di sini tadi sudah dituliskan ya oleh Nyonya White kepada kita. Jadi melatih iman yang gigih dan teguh, semua gunung kesulitan akan dapat dihilangkan. Ya, baik dari sisi kerohanian kita maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini gimana, Cok? Karena udah jam 6. Ya, mungkin ini berikutnya ini kan karena contoh-contoh ya. Nanti kita pelajari mungkin 2 minggu yang akan datang ya. Karena dari contoh itu kan kita sudah paham bahwa Tuhan bicaranya adalah melalui amaran dan Tuhan bicara juga melalui contoh. Tidak ada sesuatu kebenaran tanpa ada contoh. Ya, maka itu kita coba mengkombinasikan setiap belajar ada amarannya, ya, nasihat-nasihat, kita coba kombinasikan dengan contoh-contoh. Karena dengan contoh-contoh itu menyempurnakan sebuah pengertian yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena contoh-contoh itu fakta bagaimana umat-umat Allah di masa lalu, bagaimana mereka menghidupkan tuntutan-tuntutan yang Tuhan minta. Dari sana kita juga belajar bagaimana kita menerapkannya di masa periode kita. Nanti saudara bisa baca di 2 minggu yang akan datang. Ya, sebelum kita kumpul di 2 minggu yang akan datang, saudara bisa baca-baca dulu. Karena dalam bacaan ini nanti saudara menemukan sebuah contoh yang mungkin tidak banyak saudara dapatkan dari petunjuk-petunjuk yang kita sudah baca tentang bangsa Israel, tentang Daud, ya. Di sini kita coba mendapatkan hal yang berbeda dari hal yang biasa kita ketahui, ya. Nanti kita akan dalami lebih lanjut di dalam pelajaran 2 minggu yang akan datang. Mungkin demikian kira-kira, silakan dilanjut Victor untuk penutupan hari Sabat ini. Oke. Jadi banyak ya yang telah kita pelajari, bagaimana Saudara Ren tadi katakan, ya kompilasi-kompilasi seluruh pelajaran kita sebelum-sebelumnya, ya itu hendaknya menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita beragama seperti naik tangga. Penurutan kita juga seperti naik tangga. Ya, kalau kita mau naik tangga berikutnya, dan itu semakin tinggi, semakin berat, ya kita beristirahat sejenak, sambil mengambil nafas untuk tetap naik tangga lagi. Ya, karena itulah yang namanya perjalanan, proses. Ya, jadi kalau ada satu pepatah, ya, ini kalau di bisnis nih ya, kalau di bisnis tuh ada yang orang melihat itu hasil, ada orang yang melihat dari proses. Ya, nah kalau saya tipikal orang yang melihat dari proses, bukan semata-mata hasilnya, tapi prosesnya itu yang kita lalui, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi marilah kita sebagai umat, setiap hari kita berproses, ya sehingga tujuan kita nanti akan mencapai hasilnya itu sesuai apa yang Tuhan bantu lewat rendah hati, penyangkalan diri yang selalu kita laksanakan dan kita upayakan setiap hari. Amin. Ya, untuk doa penutup pada Sabat sore hari ini kita bisa minta tolong Ana bisa bantu doa buat kita, Ana.